Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Algani dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nopi Almuariah, SE MSI, selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah, yang berarti kebutuhan ekonomi pun akan bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. 2. Pengangguran. Pengangguran juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang menganggur dan secara langsung dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ketiga, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, dan lingkungan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Apakah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 hingga tahun 2018? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya, teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu 1. Sumber-sumber alam, 2. Tenaga kerja atau pertumbuhan penduduk, 3. Akumulasi modal yang dimiliki. Menurut Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Rostow membedakan ada 5 tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persyaratan untuk tinggal landas, dewasa, dan masa konsumsi massal. Berikutnya, pengangguran. Ada 3 jenis pengangguran yang banyak terdapat di negara-negara berkembang, yaitu 1. Pengangguran tersembunyi, 2. Pengangguran musiman, 3. Pengangguran setengah menganggur. Selanjutnya, kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS tahun 2016, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pengertian lainnya, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan atau bisa disebut dengan poverty line atau batas kemiskinan, atau bisa disebut dengan poverty threshold. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Bisa dilihat di bagian berikut. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, hipotesis penelitiannya adalah diduga pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 hingga tahun 2018, baik secara parsial maupun simultan. Berikutnya, metode penelitian. Menggunakan metode penelitian yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data tahunan dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan, data dari variabel independen yang berupa laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan variabel dependen yang berupa jumlah penduduk miskin dan persentasenya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari website berikut. Alat analisis data seperti Y sama dengan A plus B, 1x1 plus B2x2 plus I.
di mana Y sama dengan tingkat kemiskinan, A sama dengan konstanta B1A sama dengan koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi, dan B2 koefisien regresi variabel tingkat pengangguran, X1 sama dengan variabel jumlah pertumbuhan ekonomi, dan X2 sama dengan variabel jumlah tingkat pengangguran. I adalah faktor kesalahan atau error term. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Bisa dilihat dalam slide tabel berikut mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan tabel berikut, dari tahun 2004 hingga tahun 2018, tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 4,63 hingga sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan 6,04, yang menyebabkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan analisis regresi berganda. Bisa dilihat di slide berikut. Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 7,232 min 0,377 X1 plus 1600 X2. Berikutnya adalah uji parsial, bisa dilihat di tabel berikut. Berdasarkan di atas menunjukkan nilai T hitung untuk X1 sebesar min 0,892 dan T tabel sebesar 2,179. Ternyata nilai min T hitung min 0,892 lebih besar min T tabel min 2,179, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Berdasarkan di atas menunjukkan nilai T hitung untuk X1 sebesar min 0,892 dan T tabel sebesar 2,179. Ternyata nilai min T hitung min 0,892 lebih besar min T tabel min 2,179. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Berikutnya adalah uji simultan. Bisa dilihat di slide berikut. Berdasarkan tabel di atas kolom, F hitung menunjukkan nilai F hitung 48,303 sebesar dan F tabel sebesar 3,88. Ternyata F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif, menyatakan bahwa bentuk pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah berbanding terbalik, yang berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Tetapi dalam penelitian ini, di uji yang dilakukan, tingkat signifikan pertumbuhan ekonomi tidak begitu mempengaruhi kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebenarnya diperlukan dan menjadi pilihan. Namun pertumbuhan ekonomi yang saat ini umumnya ternyata tidak berhasil dalam menyediakan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk yang tumbuh begitu cepat, dan juga kurang berhasil dalam mengurangi laju kemiskinan yang begitu memprihatinkan. Di samping tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang pesat di sebagian besar NSB juga disertai oleh adanya ketimpangan yang semakin meningkat dalam distribusi pendapatan di negara mereka. Berikutnya, kesimpulan. Secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh uji T di mana min T hitung lebih besar min T tabel. Sedangkan tingkat
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh uji T di mana T hitung lebih besar T tabel. Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F, yaitu nilai F hitung lebih besar F tabel. Nilai koefisien determinasi atau bisa disebut dengan R square sebesar 0,890. Hal ini menunjukkan persentase sumbangan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap naik turunnya tingkat kemiskinan sebesar 89,00%, sedangkan sisanya 11,00% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamat dalam penelitian ini, yaitu kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atas faktor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan Arsyad tahun 2010 dibagi 301. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.